muhsin kiraati mencegah diri dari berbuat dosa. Dosa didefinisikan sebagai melanggar perintah Allah dan atau justru melakukan larangannya. Nah, jika lalai didefinisikan sebagai kesalahan yang tidak disengaja, misalnya terlambat bangun sholat subuh, maka dosa didefinisikan sebagai kesalahan yang disengaja. Nah, adapun pembagian dosa, kita mengerti mengenai dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar adalah dosa yang diancamkan siksa neraka dalam Al-Quran maupun hadis, sementara dosa kecil di luar daripada dosa besar itu sendiri. Namun, mengulangi dosa-dosa kecil itu merupakan dosa besar pula. Sehingga atsar dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu berbunyi, dosa yang paling besar adalah dosa yang dianggap remeh oleh pelakunya. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa dosa besar itu ada 17, sebagiannya lagi mengatakan dosa besar itu ada 50, sebagaimana dalam buku 50 dosa besar penghancur amal karya Ahmad Hussein Dastegib. Ada pula yang mengatakan 70 dosa besar dan seterusnya. Nah, namun jangan menganggap di luar dari list dosa-dosa besar tersebut kita boleh-boleh saja melakukan dosa kecil. Karena menurut Muhsin Kiraati dalam buku ini ada dosa-dosa kecil yang dapat bermetamorfosis menjadi dosa besar. Antara lain, satu, terus melakukan dosa kecil. Yang kedua, meremehkan dosa kecil tersebut. Yang ketiga, menampakkan kesenangan ketika melakukan dosa. Yang keempat, dosa yang melampaui batas. Yang kelima, terperdaya penangguhan Allah, maksudnya Allah kan maha pengampun, ya nggak apa-apa kita melakukan dosa. Itu juga dosa kecil yang mengakibatkan dosa besar atau berubah menjadi dosa besar. Yang ketujuh, dosa yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, misalnya ulama atau pemimpin dari masyarakat muslim. Yang kedelapan, dosa pemuka masyarakat dalam perspektif Al-Quran, seperti kaum arifin, kaum sufi yang menjalani jalan pesuluk atau jalan kepada Allah. Dan yang kesembilan adalah dosa yang dilakukan oleh orang yang berilmu yang mendustakan agama. Waspadalah pada dosa yang mendatangkan dosa lainnya atau yang kemudian kita sebut sebagai induk dari dosa atau sumber dari segala dosa. Nah, dosa-dosa tersebut menurut riwayat dari Imam alaihissalam, yang pertama adalah ujub atau sombong. Nah, dosa inilah yang membuat iblis terusir dari surga karena merasa lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua adalah dosa rakus. Inilah yang membuat Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga karena ia memakan buah terlarang. Dan dosa yang ketiga adalah dosa dengki. Inilah yang membuat anak Nabi Adam alaihissalam, dalam hal ini Kabil, tega membunuh saudaranya sendiri yaitu Habil. Sehingga ketiga dosa ini merupakan induk dari segala dosa. Muhsin Kiraati juga menambahkan induk dari dosa atau dosa yang mendatangkan dosa lainnya adalah kikir, bohong, marah, dan akhlak yang buruk. Nah, penting kiranya juga kita untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu dosa. Nah, faktor pendukung dosa dapat dibagi ke dalam satu, faktor dalam diri, antara lain insting, hati, atau bahkan pemikiran kita. Yang kedua adalah faktor pendidikan dan budaya, antara lain hukum buatan manusia yang menyimpang atau hukum Allah yang diubah-ubah dan dibuat menjadi menyimpang pula. Komentar dan tulisannya menyesatkan juga faktor pendukung dalam diri atau faktor pendidikan dan budaya. Dan doktrin serta taklid buta juga merupakan faktor pendidikan dan budaya terhadap terjadinya dosa. Dan kecenderungan mencari figur juga, misalnya ketika kita mengidolakan figur yang salah, itu juga faktor pendidikan dan budaya yang membuat dosa itu terrealisir. Dan termasuk pula faktor pendidikan dan budaya adalah menutupi kebenaran. Misalnya kita telah mengetahui kebenaran tapi kita tutup-tutupi, itu juga faktor pendidikan yang membuat kita berdosa. Ini contohnya misalnya para alul kitab yang disinggung dalam Al-Quran yang mengetahui kebenaran akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ia mengetahuinya seperti ia mengetahui atau seperti ia mengenali anaknya sendiri. Nah, faktor lain yang membuat seseorang itu berdosa adalah faktor keluarga. Antara lain genetik, pernikahan, parenting atau pendidikan anak, dan konsumsi makanan atau asupan makanan kepada sang anak.
Yang keempat, faktor ekonomi. Yang kelima, faktor kemasyarakatan, misalnya lingkungannya yang bejat, pemimpinnya menyesatkan, temannya yang buruk, atau takut terjadi keretakan sosial sehingga ia terpaksa melakukan dosa. Yang keenam adalah faktor psikologis, antara lain yaitu kepribadian dan kemuliaan manusia yang membuatnya merasa bahwa dia mulia sehingga ia sebenarnya terjerembab dalam dosa. Dalam hal ini dosa ujub. Atau di sisi lain dia menghina justru kepribadian manusia yang mulia, misalnya menghina manusia suci, dalam hal ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan keturunannya yang suci. Termasuk pula faktor psikologis adalah tekanan ekonomi atau kekangan, serta harapan dan angan-angan kosong. Dan faktor yang terakhir adalah faktor politik. Nah, adapun jenis-jenis pembenaran dalam melakukan dosa, biasanya kita melakukan apologi atau alibi dalam mendukung dosa-dosa kita. Menurut Muhsin Qiraati antara lain ada pembenaran yang sifatnya akidah, ada pembenaran yang sifatnya politis, sosial, psikologis, budaya, ekonomi, bahkan pembenaran yang sifatnya militer. Misalnya ia tidak ikut dalam jihad karena merasa bahwa ia lemah padahal ia sanggup untuk melakukan jihad. Ini kemudian disebut sebagai pembenaran militer dalam melakukan jihad. Nah, agar kita dapat mengetahui bahaya dosa tersebut, kita mesti mengenal batasan-batasan dosa sehingga kita terhindar dari bahaya dosa tersebut. Antara lain menurut Muhsin Qiraati yaitu satu, zuhud dan meninggalkan dunia. Yang kedua, mendahulukan yang lebih penting dari yang penting. Yang ketiga, memperhatikan semua norma. Yang keempat, mengendalikan dosa itu sendiri. Yang kelima, memikirkan akibat perbuatan dosa. Yang keenam, memperhatikan kehadiran Allah di semua tempat. Yang ketujuh, mengenali dan menjaga integritas diri. Yang kedelapan, iman pada hari kebangkitan atau ma'ad. Yang kesembilan, meyakini adanya pemaparan amal perbuatan di alam barzah maupun alam akhirat. Yang kesepuluh, memandang dekat kematian sehingga kita segera untuk bertobat. Yang ke-11, takut terhadap Allah dan akibat buruk dari dosa yang kita lakukan. Dan yang ke-12, peran ibadah dalam mencegah maksiat. Inilah batasan-batasan dosa yang membuat kita terbatasi atau terfilter dari dosa. Nah, bagaimana sikap Islam terhadap para pelaku dosa? Nah, Nabi mengajarkan kita dapat melakukan pertolongan kepada para pelaku dosa dengan 3 hal. Yang pertama tentunya dengan perbuatan, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua dengan lisan, yaitu dengan menyampaikan atau melakukan diskusi terhadap seorang pelaku dosa. Dan yang terakhir dengan batin atau hati, yaitu mendoakan. Termasuk salah satu sikap Islam terhadap pelaku dosa adalah tidak menikahkan anak-anak kita dengan pelaku dosa, misalnya peminum khamar, misalnya pelaku zina, dan pelaku-pelaku dosa lainnya, sehingga tidak terjadi nasab sambung menyambung para pelaku dosa. Nah, bagaimana pula dengan dampak terhadap perbuatan dosa? Dampak perbuatan dosa itu sifatnya lebih ukhrawi atau lebih banyak berbicara tentang alam barzah dan alam akhirat, walaupun ada juga dampaknya pada alam dunia. Dalam hal ini siksa di dunia, balasan dosa di alam barzah, balasan dosa di alam akhirat, terhapusnya perbuatan baik, sebagaimana hadis bahwa dosa-dosa itu membakar taman pahala kebaikan kita. Dan yang terakhir, efek buruk pada roh dan jiwa yang membuat roh dan jiwa kita atau hati kita itu menjadi keras. Nah, adapun pengaruh dosa itu sifatnya lebih duniawi. Nah, pengaruh dosa itu antara lain kerasnya hati, menghapus nikmat, tidak terkabulnya doa. Misalnya kalau doa-doa kita tidak terkabul mungkin karena dosa-dosa yang kita lakukan, mengingkari kebenaran, memutus rezeki. Misalnya rezeki kita lagi srek nih, mungkin saja karena dosa-dosa yang kita lakukan. Yang keenam, dijauhkan dari sholat tahajud. Misalnya kalau kita sangat sulit untuk bangun di tengah malam, lakukan sholat tahajud, mungkin karena hijab dari dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, tidak selamat dari bencana. Nah, adapun langkah yang kita dapat lakukan untuk menghapus dosa-dosa kita adalah dengan jalan taubat yang merupakan penyucian jiwa. Al-Quran mengatakan bahwa kita harus melakukan istighfar dan taubat dalam setiap dosa kita. Nah, jika manusia suci saja yang terbebas dari segala kesalahan, baik kesalahan yang disengaja yaitu dosa maupun kesalahan yang tidak disengaja yaitu lalai, melakukan taubat dan istighfar, mengapa kita manusia yang penuh dosa ini tidak melakukannya?
Nah, istighfar dalam Al-Quran itu disebut sebagai memohon ampun, sementara taubat artinya adalah kembali kepada Allah. Nah, jika dosa adalah melanggar atau menjauhi perintah Allah, maka taubat adalah mendekati perintah Allah. Tetapi tidak semua taubat diterima, yang diterima adalah taubat murni, yaitu taubatan nasuha. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mengajarkan kepada kita ada 6 syarat diterimanya taubat. Yang pertama, kita memohon ampun atas dosa-dosa tersebut dengan cara meninggalkan dosa-dosa itu atau tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Yang kedua, menyesali dosa yang kita lakukan tersebut. Yang ketiga, menunaikan hak-hak makhluk yang padanya kita berdosa. Yang keempat, menunaikan hak-hak Allah yang kita tinggalkan. Misalnya sholat kita, ya mesti kita ada ketika kita pernah meninggalkan sholat tersebut. Bahkan sholat orang tua kita bagi anak lelaki pertama itu juga harus dikada. Yang kelima adalah menguruskan badan kita dari daging-daging yang haram sembari menggantinya dengan daging-daging halal melalui harta atau asupan makanan yang halal tentunya. Sementara syarat yang keenam adalah merasakan susahnya menggapai nikmat ibadah setelah dulu kita dengan mudahnya menggapai nikmat berbuat dosa. Nah, orang-orang yang bertobat itu adalah orang-orang yang memiliki cinta khusus dari Allah, sementara orang-orang yang menunda tobat adalah orang-orang yang sombong. Dan kita tahu bahwa sombong adalah induk dari segala dosa. Selamat kembali kepada Allah, selamat bertobat, selamat menghindari diri dari dosa. Terima kasih, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.